Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa ikhlasuhuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis kita malam hari ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perlakuan buruk orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat. Dan ini lebih menambah keyakinan kita semuanya bahwa apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa tersebarnya agama Islam sangatlah banyak. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa saja hidup enak. Bisa saja beliau itu tidak susah payah. Bisa saja beliau itu memilih jalan-jalan pintas untuk menyebarkan agama Islam. Termasuk yang sudah kita bahas dulu, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ditawarkan banyak hal. Ditawarkan harta, tahta, wanita bahkan. Agar apa? Agar Rasulullah SAW itu berhenti di dalam berdakwah. Akan tetapi semuanya itu ditolak oleh Nabi Muhammad SAW demi tersebarnya dakwah Islam ini. Termasuk yang beliau dapatkan yaitu beliau diboikot oleh kaumnya sendiri selama 3 tahun berturut-turut. Tidak dilayani untuk transaksi, untuk menikah. Bahkan mereka yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan juga ikut serta diantaranya kaumnya dari Banu Hashim wa Banu Muttalib sebagaimana yang sudah kita bahas. Ada dari mereka yang sudah beriman, ada juga yang belum beriman, Banu Hashim dan Banu Muttalib ini. Akan tetapi mereka ikut serta melindungi Nabi Muhammad SAW, ikut serta di sana. Hanya saja yang menjadi perbedaan, kalau para sahabat itu mereka selalu bersama dengan Rasulullah SAW atas dorongan keimanan bahwa Muhammad ini adalah Rasul utusan Allah yang wajib kita lindungi. Agar apa? Agar dakwah ini bisa tersebar luas. Tapi bagi kaumnya yang ikut serta di dalam boikot itu, maksudnya yang ikut di boikot Banu Hashim dan Banu Muttalib, mereka melindungi Rasulullah SAW atas dasar fanatisme. Jadi kalau istilahnya kita, ini kampung namanya apa? Kampung apa namanya? Kalangan. Ya, ini kampung atau daerah ini, lingkungan ini namanya Kalangan.
Kalau misalnya ada satu warga kalangan disakiti oleh orang lain dari kampung lain, kira-kira satu kampung ini ada respon atau tidak? Ada nggih? Ada nggih? Jadi respon. Hidup bersama ataupun berasal dari satu trah, itu pasti ada fanatisme, saling melindungi satu sama lain. Ketika Rasulullah SAW ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, maka Banu Hashim dan Banu Muthalib itu langsung merespon. Mereka ingin melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu atas dasar fanatisme, bukan dasar mereka beriman kepada Rasulullah. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap penyembah berhala. Mereka tetap penyembah berhala. Akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh para ahlu sirah Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa Banu Hashim dan Banu Muthalib, jasa mereka itu tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga semua keluarga dari Banu Hashim dan anak keturunannya yang beriman itu tergolong ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, keluarganya Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita sholawat ataupun kita tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad ini kata para ulama, mu'minu Bani Hashim wa Bani Muthalib. Orang-orang yang beriman dari klan Hashim dan juga Muthalib sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada juga tuduhan-tuduhan yang dihembuskan terkait kejadian ini, yaitu mereka orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tujuan dakwanya untuk mendapatkan harta. Buktinya apa? Buktinya yang dilindungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang susah, orang-orang miskin. Mereka menuduh bahwa dulu Rasulullah itu mengiming-imingkan kepada orang-orang miskin ini bahwa kalau masuk Islam nanti kalian akan jadi kaya. Dan mereka bilang ya terbukti setelah Islam menyebar, Islam menjadi kaya. Terjadi futuhat, bagaimana ada istilahnya jihad. Kemudian di situ kaum muslimin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Yang dari itu umat Islam menjadi lebih makmur lagi. Jadi ini tuduhan yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam. Dan juga mereka katakan juga termasuk bukti orang-orang yang kaya-kaya yang punya jabatan itu tidak ada yang masuk Islam. Kalau sedikit, tidak sebanding dengan orang-orang yang susah yang masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dorongan beliau berdakwah Islam ini adalah dorongan ekonomi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang benar apa ya? Yang benar kalau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan hal itu ya sudah dari dulu sebelum ada boikot selama 3 tahun ini sudah ada tawaran yang mereka berikan kepada Rasulullah SAW, tapi ditolak oleh Nabi. Padahal itu jalan pintas, dikasih kekuasaan, dikasih harta, apalagi yang diinginkan bagi orang yang mencari dunia. Akan tetapi yang dicari oleh Rasulullah bukan dunia. Makanya apa? Ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa orang miskin banyak masuk di awal-awal Islam? Karena agama Islam itu adalah agama yang memperjuangkan keadilan. Dan pada saat itu tidak ada keadilan. Orang kaya makin kaya, orang miskin ya makin miskin. Orang kuat ya berkuasa, orang lemah ya ditindas. Pada saat itu. Maka ketika Rasulullah SAW datang dengan ajaran Islam, ternyata dalam ajaran Islam itu ada keadilan, tidak ada perbedaan
di antara kaum muslimin. Salatnya satu shaf, ibadahnya sama-sama, susah sama-sama susah, senang sama-sama senang. Makanya apa? Banyak orang-orang susah masuk ke dalam agama Islam. Lah, terus kenapa orang-orang kaya tidak masuk agama Islam? Ya karena orang kaya itu sudah nyaman dengan kezaliman. Orang-orang yang punya kekuasaan pada saat itu sudah nyaman dengan keadaan itu. Sebab kalau mereka sudah oke, kita terima agama Islam, berarti mereka itu sudah siap untuk meninggalkan apa yang mereka sudah nikmati selama itu. Ngaten nggih? Jadi istilahnya apa ya? Kalau orang-orang misalnya satu komunitas ini, ya katakanlah di sebuah negara, kalau semua pemimpinnya itu tidak baik, ketika ada yang muncul orang baik pasti akan tersingkirkan. Karena apa? Karena mereka sudah nyaman dengan keburukan itu. Ketika ada yang baik ingin memperbaiki keadaan, itu akan mengusik mereka. Begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka bukan menolak Rasulullah SAW. Kepribadian Rasulullah mereka kenal. Rasulullah orang yang jujur, orang yang amanat. Mereka yakin ajaran yang dibawa oleh Rasulullah juga bagus-bagus semuanya. Akan tetapi kenyamanan di dalam keburukan inilah yang membuat mereka sombong dan tidak mau menerima dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya itu hadirin yang dirahmati Allah, salah seorang kafir Quraisy, beliau ditawarkan masuk ke dalam agama Islam. Dia bilang, "Ya, saya mau masuk dalam agama Islam, saya mau beriman kepadamu, saya mau menjalankan semua ajaran-ajaranmu, tapi jangan berikan saya kewajiban untuk sholat." Kenapa Pak ini? Apa nih? Oh, disetting dia. Sudah mau azan yang baru kayaknya. Belum. Masih lama dah. Anjir. Enggak, soalnya nih pada lihat ke sana semuanya. Saya kira ini udah kode-kode ini mau selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sudah ditawarkan agama Islam, dia bilang saya mau menerima semua ajaran Islam kecuali satu sholat. Kenapa? Karena dia bilang begini, mana mungkin saya itu ibadah dalam kondisi sesuatu yang paling mulia saya miliki di bawah dan sesuatu yang paling hina saya miliki di atas. Paham gak Pak? Maksudnya apa? Sholat itu kan ada satu gerakan namanya sujud. Sujud itu kepalanya di bawah, mohon maaf belakangnya di atas. Ini tidak bisa masuk sama mereka ini. Masa kok ada ibadah seperti itu? Kepalanya di bawah, terus belakangnya ini di atas. Itu tidak bisa diterima oleh orang-orang Quraisy. Karena mereka merasa terhina dengan hal. Kami ini orang-orang yang memiliki kehormatan dan sebagainya. Masa diajak sujud bareng dengan orang-orang lemah. Nah, maka daripada itu hadirin yang dirahmati Allah, kita harus lebih yakin lagi bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah dakwatul haq, dakwah yang benar yang menggiring kita semuanya agar mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan insyaallah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan yaitu awwalu hijratin fil Islam. Hijrah pertama dalam agama Islam. Dan insyaallah ya sebagian besar dari kita ini sudah paham kisah ini, bahwa sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW itu pernah memerintahkan para sahabatnya itu untuk berhijrah dari Mekah ke negeri Habasyah.
Negeri Habasyah itu di Afrika, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti ada perbedaan di kalangan ulama. Habasyah itu letaknya di mana? Ada yang bilang di Ethiopia, ada yang bilang di Somalia, ada yang bilang di Sudan, ada yang bilang di negeri yang lain. Ya, masing-masing klaim, ya masing-masing negara itu merasa oh kami Habasyah. Cuma pendapat yang paling kuat mengatakan bahwa Habasyah itu terletak di Ethiopia. Karena agama Kristen Ortodoks itu masih ada di Ethiopia. Nah, jadi Habasyah ini adalah kerajaan Kristen, kerajaan Nasrani yang lama, yang mana ini kalau kita lacak dari segi historisnya, dari aspek historis, kenapa Nasrani itu kok bisa masuk lewat sampai di Habasyah? Ya alasannya apa? Karena Romawi pada saat itu, Romawi ini kan kerajaan Nasrani, itu sudah menguasai daerah utara baik dari semenanjung Arab ataupun Afrika. Makanya akan mudah bagi mereka untuk menuju ke arah selatan, yaitu ke arah Afrika yang bagian selatan, termasuk Ethiopia. Dan Ethiopia, Habasyah pada saat itu negara ataupun kerajaan yang kuat pada saat itu. Memiliki nama, memiliki gaun lah kalau dalam istilah kita. Makanya Rasulullah SAW itu menyarankan kepada para sahabat ketika beliau melihat, Masya Allah ini orang-orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi, dan Rasulullah SAW itu memang tidak suka menggunakan jalan-jalan pintas sebagaimana yang saya katakan. Jarang itu, istilahnya pakai mukjizat. Kalau pakai para nabi dulu kan ada masalah mukjizat yang dikeluarkan. Kalau Rasulullah SAW itu memakai cara-cara yang normal, gimana dakwah Islam ini bisa tersebar secara alami. Kalau mau Rasulullah SAW, beliau itu bisa sebenarnya, tinggal angkat tangan berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu alasannya, hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui kenapa Rasulullah SAW itu tidak sering menggunakan mukjizat di dalam dakwanya, dan juga tidak banyak berdoa yang istilahnya doa-doanya ini yang sifatnya ajaib, ya, doa-doa yang misalnya begini, hancurkanlah kaum ini, hancurkan. Tidak pernah itu Rasulullah SAW demikian. Rasulullah SAW itu menyimpan doa pamungkasnya, kalau bahasa kita, doa besar yang diberikan oleh Allah kepada para nabi itu tidak digunakan oleh Rasulullah SAW. Alasannya apa? Kata beliau, kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah yad'u biha. Setiap para nabi itu memiliki doa yang mustajab, yang mereka berdoa dengan doa itu. Wa ana akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati. Dan aku menyembunyikan, aku simpan doaku ini agar kelak di akhirat bisa menjelma menjadi syafaat untuk umatku. Artinya Rasulullah SAW itu sangat sayang dengan umatnya. Bahkan sampai dipikirkan nanti di akhirat itu bagaimana nasib umatnya. Oleh karena itu beliau sabar di dalam dakwah ini, tidak lewat jalan-jalan pintas di dalam dakwah. Beliau sabar agar apa? Agar umatnya banyak yang mendapatkan syafaat, dan itu insya Allah akan terbukti. Amin Allahumma. Bahwa umatnya Nabi ini adalah umat yang paling banyak masuk surga. Amin Allahumma. Ya, banyak riwayat, ada yang bilang 1/3 penghuni surga umatnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kalau kita hitung dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir, jumlahnya umat Nabi ini berapa? Ternyata 1/3 penghuni surga itu dari umatnya Nabi Muhammad SAW. 2/3 itu sisanya.
Bahkan ada di dalam riwayat lain bukan sepertiga, 2/3. Berarti sepertiga yang lain itu dari umat yang lain. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah ini. Insya Allah kita semuanya calon penghuni surga. Tidak pakai transit tapi Pak G. Surga langsung, amin. Surganya langsung, tidak pakai transitan langsung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Di antara mereka Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sahabatnya Nabi dan juga menantunya Kanjeng Nabi, menantu. Beliau Utsman bin Affan itu hijrah bersama istrinya, yaitu Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berangkat juga Abu Hudzaifah bin Yaman beserta istri. Begitu juga Zubair bin Awam, begitu juga Mus'ab bin Umair, begitu juga Abdurrahman bin Auf. Yang mana beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya hijrah pertama ini dikatakan jumlah mereka 80-an lebih sahabat, baik laki-laki ataupun perempuan. Hijrah pertama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat ini sudah sampai ke negeri Habasyah, orang-orang Mekah, kafir Quraisy ini dengar info bahwa ada sebagian pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah hijrah ke negeri Habasyah. Maka mereka berpikir bagaimana para sahabat ini bisa ditarik kembali ke negeri Mekah, ke kota Mekah, agar mereka bisa murtad dari agama Islam. Tujuannya mereka itu supaya kembali lagi menyembah berhala, supaya kembali lagi menerima adat-adat jahiliyah. Itu tujuan mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengutus 2 orang. Yang pertama namanya Abdullah bin Abi Rabi'ah, yang kedua Amr bin As. Amr bin As sama Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin As kelak nanti akan masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau termasuk sahabat yang diberikan tugas oleh sahabat Umar bin Khattab untuk memperluas area Islam ke negeri Afrika. Jadi dari Syam, dari Yordania, beliau itu diutus pergi ke Mesir. Orang yang pertama masuk ke dalam Mesir dan juga menjadi pemimpin Mesir pada saat itu Amr bin As. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, 2 orang ini diutus oleh orang Quraisy, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa melobi Raja Habasyah agar orang-orang muslim ini bisa dikembalikan lagi ke tangan mereka. Sudah mereka ngatur strategi. Sampai di sana mereka langsung menghadap dengan membawa banyak hadiah. Ya biasanya gitu, bawa hadiah dulu kepada raja. Kemudian mereka mulai meminta Raja Habasyah. Nah, Raja Habasyah ini namanya sinten, Pak? Ada yang paham? Raja Habasyah. Ada yang tahu? Widoyo. Kok Widoyo tuh, Pak? Namanya siapa? Widodo. Nah, namanya Ashama. Siapa namanya? Ashama. Ashama ini termasuk Raja Habasyah yang masuk ke dalam agama Islam. Masuk Islam beliau. Hanya saja beliau menyembunyikan keislamannya untuk menjaga stabilitas negaranya. Tapi beliau sudah menerima agama Islam pada akhir hayatnya. Buktinya apa? Dikatakan oleh para ulama, Rasulullah SAW saat kematian
Ashama, Raja Habasyah, beliau mengajak para sahabat untuk sholat gaib. Karena ya di sana itu tidak ada yang menyolati beliau. Beliau diurus secara agama Nasrani. Akan tetapi beliau Islam. Dan apa status Ashama ini sebelum kita lanjut kisahnya? Ashama itu adalah orang yang beriman di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Belum pernah berjumpa. Sedangkan kalau kita definisikan sahabat itu apa? Siapa mereka? Sahabat man laqiyan Nabi SAW mu'minan bihi wa mata alaih. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Kanjeng Nabi, beriman kepada Kanjeng Nabi, dan meninggal di atas keimanan. Sedangkan Ashama hanya beriman tapi tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para ulama berkata Ashama bukan sahabat. Ashama itu apa? Bukan sahabat. Dan juga bukan tabi'in. Kalau tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, masuk ke dalam agama Islam dan meninggal di atas Islam. Beliau bukan sahabat, beliau juga bukan tabi'in. Terus apa namanya? Namanya mukhadram. Napa? Mukhadram. Ini istilah nih gimana? Istilah sirah Nabi. Istilah sejarah Nabi, mereka orang-orang seperti Ashama ini disebut dengan mukhadram. Antara ini dan ini. Bukan sahabat dan juga bukan tabi'in. Okay? Bukan sahabat nama. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Raja Habasyah yaitu Ashama, beliau diberikan hadiah oleh dua utusan Quraisy ini agar beliau menghendaki untuk mengembalikan kaum muslimin ke Mekah. Kemudian mereka provokasi. Apa? Mereka bilang orang-orang yang datang ke panjenengan ini agamanya tidak jelas. Bukan agamanya kita penyembah berhala dan juga bukan agamanya panjenengan, agama baru. Ini pasti sesat ajarannya. Jadi diprovokasi Ashama. Maka apa yang dilakukan oleh Ashama? Para kaum muslimin ini diundang ke kerajaan, kemudian hendak diinterogasi oleh Ashama. Apakah benar apa yang disampaikan oleh utusan Mekah ini, atau mereka ini hanya mengada-ngada? Maka ketika kaum muslimin datang, yang menjadi jubirnya, juru bicaranya namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Raja Habasyah Ashama berkata, "Ma hadza dinul ladzi qad faraqtum fihi qaumakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wala fi dini ahadin minal milal." Apa agama kalian ini? Agama kalian itu tidak sama dengan kaum kalian, dan juga tidak sama dengan agama saya Nasrani, dan tidak sama dengan agama-agama yang lain. Maka Ja'far bin Abi Thalib sebagai jubir kaum muslimin, beliau berkata, menjelaskan tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal malik, wahai raja, kunna qauman ahla jahiliyah, kami ini dulu adalah orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami memakan bangkai-bangkai hewan. Wa na'til fawahish, kami melakukan perzinahan. Wa naqta'ul arham, kami memutuskan tali silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, dan kami buruk kepada para tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, dan kami yang kuat dari kami itu memakan harta orang-orang yang lemah dari kami. Fakunna ala dzalik, dan kami keadaannya dulu seperti itu. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan,
hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Yang mana rasul yang diutus oleh Allah ini kami tahu orangnya siapa, kejujurannya, amanatnya, harga dirinya, kehormatannya, kami tahu semuanya. Fada'ana ilallahi linuwahhidahu wa na'buduhu, dan kami diajak untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa abauna min dunihi minal hijarati wal authan. Dan kami, kata Ja'far bin Abi Thalib, kami disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang dulu, baik batu ataupun yang lain. Berhala-berhala itu kami disuruh untuk meninggalkannya. Wa amarona bisidqil hadits, dan Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berbicara jujur. Wa adail amanah, menyampaikan amanah. Wasilatir rahim, dan menyambung tali silaturahim. Wa nahana 'anil fawahish, dan melarang kami dari perbuatan-perbuatan keji, ya termasuk zina. Fasaddaqnahu wa amanna bihi. Maka ketika kami lihat, wah ini ajarannya bagus, ini mengajak kepada kebaikan, kami benarkan ajarannya dan kami beriman kepadanya. Wattaba'nahu 'ala ma ja'a bihi minallah, dan kami mengikutinya dari apa yang beliau bawa dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ada 'alaina qaumuna, tapi ketika kami mulai beriman, menjalankan ajaran Islam, kaum kami, yaitu mereka berdua ini termasuk di antaranya, mulai memusuhi kami. Fa'adzabuna, kemudian mereka menyiksa kami. Wa fatanuna an dinina liyarudduna ila ibadatil authan. Mereka menyakiti kami, mereka menggoda kami agar kami ini murtad dan kembali menyembah berhala. Itu tujuan mereka. Falamma qaharuna wa zalamuna wa dayyaqu alaina, dan pada saat mereka itu sudah kelewat batas dalam menzolimi kami, mempersulit kehidupan kami, kharajna ila biladika. Ini yang jadi alasan kami, wahai raja, bahwa karena kesulitan yang kami dapatkan di kampung halaman kami, kami berhijrah ke negeri Anda ini. Wakhtarnaka, dan kami memilih Anda dan negeri Anda ini, alaman siwaka wa raghibna fi jiwarika wa rajawna alla nudlama indaka ahad. Dan kami berharap setelah hijrah ini kami mendapatkan perlindungan dan tidak dizalimi lagi. Sebab Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ada seorang raja di Afrika, tidak pernah beliau itu mendolimi siapapun yang ada di negerinya. Maka itulah yang menjadi alasan para sahabat ketika ditanya tentang agama yang mereka anut, yaitu agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian lebih ditanya lagi. Coba kalian punya kitab suci? Iya, kami punya kitab suci. Apa namanya? Al-Quran. Coba baca beberapa penggalan ayat Quran. Maka dibacalah surat Maryam. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini pinter orangnya. Karena beliau tahu yang beliau hadapi ini adalah orang Nasrani. Maka pasti ada hubungannya dengan Nabi Isa, Maryam, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita yang diutus di sana bacanya qul huwallahu ahad gitu aja. Soalnya yang dihafal cuma itu. Beliau baca surat Maryam, penggalan awal surat Maryam sampai beberapa ayat. Raja Habasyah ini, Ashama, langsung bilang hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, menangis mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Karena apa? Karena ya kembali lagi ini ada kaitannya dengan agama Nasrani, yaitu surat Maryam. Sampai dikatakan hatta khadallat lihyatu, sampai janggutnya Ashama itu basah. Tsumma qala lahum inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yakhruju min mishkatin wahida. Ajaran kalian ini
dengan ajarannya Nabi Isa, dengan ajarannya Isa itu sumbernya satu katanya. Ini sumbernya satu. Mungkin ajarannya beda, tapi sumbernya apa? Satu. Tsummal tafata ila rasulai Quraisy qailan intalaqa fala wallahi la usallimuhum ilaikuma. Langsung Raja Ashama setelah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu memerintahkan dua utusan ini, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, pulang kalian. Kami tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kalian, karena ajaran yang mereka bawa ini ajaran yang benar. Ajaran yang benar yang mengajarkan kebaikan dan hampir mirip, bahkan dikatakan satu sumber dengan agamanya Nasrani. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi karena mereka ini kan utusan, malu kalau pulang tidak ada hasil. Mereka putar otak lagi, ini gimana caranya ini, supaya raja ini bisa menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Maka mereka balik lagi, langsung bawa propaganda yang baru. Apa itu? Wahai raja, setelah beberapa hari mereka datang lagi. Wahai raja, agama mereka ini, katanya mereka menghina ajaranmu. Mereka mengatakan tentang Isa dengan hal-hal yang tidak pantas untuk Nabi Isa, untuk Isa alaihissalam. Ya, jadi istilahnya diprovokasi lagi Raja Ashama. Nah, dipanggil lagi kaum muslimin. Kemudian juru bicaranya yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian ditanya, beliau menjawab, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengatakan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Abdullah. Nabi Isa itu adalah Abdullah, adalah hamba Allah. Abdullah wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-adra al-batul. Kemudian kuasanya Allah, yaitu kata-kata Allah yang kita kenal dengan kun fayakun. Allah kalau berkata jadi maka terjadilah. Nah, jadi kalimatullah itu disampaikan kepada Maryam, si perawan yang tidak memiliki suami tapi bisa memiliki anak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kami. Kami tidak mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Kami mengatakan Isa adalah Abdullah, adalah Rasulullah, yang mana kelahirannya adalah sebuah mukjizat. Nah, ini yang mereka sampaikan, ya, Ja'far bin Abi Thalib sampaikan. Maka setelah mendengar hal itu, Raja Habasyah yaitu Ashama langsung mengambil kayu, kemudian beliau garis di tanah. Beliau menggaris sesuatu di tanah dengan garisan lurus seperti itu. Kemudian beliau berkata, wallahi ma'ada Isa ibnu Maryam mimma qulta hadzal ud. Jadi ajarannya Nabi Isa alaihissalam dengan apa yang kamu sampaikan ini, ya seperti itulah Nabi Isa alaihissalam. Ya bedanya cuma seukuran ini aja. Jadi dalam pemahaman kita dengan pemahaman Anda ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Tapi saya sudah kasih bocoran sekarang. Syekh Muhammad Said Ramadanul Buti mengatakan bahwa agama Nasrani dulu ya seperti itu, yaitu tidak mengatakan bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan. Dia mengatakan Nabi Isa itu adalah Abdullah, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan itulah dari apa yang terjadi. Kemudian setelah itu terjadi, setelah perbincangan itu selesai,
Raja Habasyah Ashama, beliau langsung mengembalikan semua hadiah-hadiah yang diberikan kepada utusan Quraisy ini, kemudian menyuruh mereka untuk pulang. Jangan kalian berani sentuh orang-orang muslim yang ada di sini karena mereka adalah di bawah jaminanku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi ini hadirin yang dirahmati Allah ya, terkait hijrah pertama yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW ke negeri Habasyah, yang insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.